Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Lisa. Video kali ini akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya. Saat ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA. Pada subtema pertama, kita akan belajar tentang suhu dan kalor. Adakah anak-anak yang tahu apa itu pengertian dari suhu? Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Lalu, alat yang digunakan untuk mengukur besarnya suhu adalah termometer. Ada beberapa jenis termometer. Termometer yang ada di sekitar kita yang bisa kita temui, misalnya termometer ruangan dan termometer klinis, atau yang biasa kita kenal dengan termometer badan. Satuan dari suhu ada beberapa macam, antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Satuan Kelvin ini adalah satuan yang termasuk dalam standar internasional. Nah, coba anak-anak perhatikan. Pada gambar tersebut, tampak sebuah air yang direbus dalam sebuah panci. Air tersebut sudah mendidih. Kira-kira apa yang anak-anak rasakan jika memegang panci tersebut? Pasti akan terasa panas ya. Dari mana panas tersebut berasal? Panas berasal dari api kompor yang berpindah ke panci. Panas biasa disebut juga dengan istilah kalor. Panas sendiri merupakan suatu energi yang dapat diterima dan dilepaskan sehingga dapat mengubah suhu suatu zat. Coba anak-anak perhatikan gambar tersebut. Ini adalah gambar air yang mendidih ketika sedang direbus. Air yang mendidih tersebut mendapatkan panas dari sumber panas. Sumber panas sendiri adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas. Nah, kira-kira sumber panas dari gambar ini apa ya? Sumber panas dari gambar tersebut adalah api kompor. Panas dari api kompor akan berpindah ke dalam panci dan air. Lalu, apa saja sumber panas yang ada di sekitar kita? Contoh sumber energi panas yang bisa kita temui di sekeliling kita adalah matahari, api, listrik, dan gesekan pada benda. Coba anak-anak, kalau kita sedang menggesekkan kedua telapak tangan kita, lama-lama akan terasa panas, bukan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengaruh kalor pada benda. Kalor dapat mempengaruhi suhu suatu benda. Sebagai contoh, jika kalor ditambahkan pada suatu benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Coba perhatikan gambar di sampingnya. Nah, itu air yang kita didihkan atau kita tambahkan kalor dari listrik. Lama-kelamaan air akan mendidih dan suhunya akan meningkat. Sebaliknya, jika kalor dilepaskan dari benda, maka suhu benda tersebut akan turun. Sebagai contoh, jika anak-anak menambahkan es batu pada air, lama-kelamaan suhunya akan turun. Anak-anak ketika menyentuh air tersebut akan terasa dingin, bukan? Kalor juga dapat mempengaruhi wujud benda. Masih ingatkah anak-anak? Ada 3 wujud benda. Ada padat, cair, dan gas. Ketika benda padat ditambahkan kalor, maka benda padat tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Peristiwa inilah yang disebut dengan mencair. Dan
Jika benda cair kehilangan kalor, maka benda cair tersebut akan berubah wujud menjadi padat. Peristiwa inilah yang disebut dengan membeku. Benda cair juga bisa berubah wujud menjadi benda gas ketika ditambah kalor. Peristiwa ini yang disebut dengan menguap. Sebaliknya, ketika benda berwujud gas kehilangan kalor, maka benda tersebut akan berubah wujud menjadi cair. Peristiwa ini disebut dengan mengembun. Benda padat juga bisa berubah wujud menjadi benda gas ketika ditambahkan kalor. Peristiwa ini disebut dengan menyublim. Dan sebaliknya, ketika benda gas kehilangan kalor, maka akan berubah wujud menjadi benda padat, dan peristiwa ini disebut dengan peristiwa mengkristal. Kita akan bahas satu persatu perubahan wujud tersebut. Pertama, mencair. Masih ingat ya, mencair adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Contohnya, lilin yang dibakar lama-kelamaan akan mencair. Lilin adalah benda padat, tetapi ketika dibakar dia akan berubah menjadi cair. Kedua, membeku merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Contohnya, pembuatan agar-agar. Nah, agar-agar kan semula berbentuk cair. Ketika dia didinginkan, lama-lama dia akan membeku dan menjadi padat. Yang ketiga, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Contohnya, air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Ini sering kita lihat ketika kita merebus air ya, ada uap air yang muncul dari permukaan air. Yang keempat, mengembun adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya, dinding luar gelas menjadi basah karena bagian dalam diisi es. Nah, ketika kita memberikan es pada air di dalam gelas, dinding luarnya akan basah. Inilah yang disebut peristiwa mengembun. Yang kelima, menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Contohnya adalah kamper yang dibiarkan dalam udara terbuka, lama-kelamaan akan hilang menjadi gas. Keenam, mengkristal adalah perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Contohnya adalah terjadinya salju. Nah, ini adalah beberapa contoh tentang perubahan wujud zat. Masih ada lagi banyak contoh yang belum disebutkan dalam video ini. Kira-kira anak-anak bisa menyebutkannya? Coba anak-anak cari, apa saja sih contoh lain dari perubahan wujud zat ini? Nah, sekian dulu video kita hari ini. Ibu guru harap anak-anak tidak hanya belajar dari video ini, tetapi kembali membaca buku cetak yang sudah ada di rumah. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang ada di dalamnya. Sampai bertemu kembali pada video kita selanjutnya.